Selamat malam, perkenalkan nama saya Maria Yohana Letekumanireng dengan NIM 030180553. Di sini saya akan mempraktekkan keterampilan klinik needle thoracocentesis. Nah, keterampilan klinik needle thoracocentesis adalah keterampilan untuk menusukkan jarum ke dalam dinding dada sampai menembus rongga pleura. Selanjutnya, untuk titik-titik penting pada dada, berdasarkan gambar yang saya print, yang pertama ada incisura jugularis atau suprasternalis, yang kedua ada clavikula, ada juga linea mid clavicularis, ada juga angulus lodovici, atau ketika kita meraba dari sternum, dia bagian tengah dan paling menonjol. Ada juga spasium intercostalis 2 atau selah iga kedua. Nah, tempat inilah akan kita tusukkan jarumnya. Selanjutnya, untuk peralatan yang digunakan atau alat-alat yang digunakan, yang pertama ada wastafel, yang kedua ada sabun antiseptik, selanjutnya ada kain kering atau handuk kering steril, ada juga sarung tangan steril, ada troli untuk alat, kateter intravena atau aboket dengan nomor 14 GA dan panjang 3-6 cm, itu untuk orang dewasa. Selanjutnya ada larutan antiseptik, ada juga kasa steril, ada anestesi lokal atau kita menggunakan lidocaine 2%, ada juga jarum steril sekali pakai 3DM 10cc yang kita gunakan, dan juga ada plester atau micropore. Pada kesempatan ini, pada saat ini saya akan melakukan tindakan needle thoracocentesis dengan tension pneumothorax sebelah kanan. Nah, Bapak mungkin sebentar menimbulkan rasa ketidaknyamanan ya, karena saya akan menusukkan jarum di daerah tersebut. Namun Bapak jangan khawatir, saya akan berusaha untuk meminimalisirkan rasa takut tersebut. Apakah Bapak setuju? Oke, baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya meminta Bapak untuk menandatangani inform consent atau surat pernyataan terlebih dahulu ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya akan mempersiapkan keperluannya. Yang pertama, saya akan mengecek dan memastikan alat-alat yang dibutuhkan. Yang kedua, saya akan mencuci tangan. Setelah itu akan mengeringkannya dengan handuk kering steril. Dan selanjutnya saya akan memakai sarung tangan steril. Selanjutnya, untuk prosedurnya sendiri, yang pertama akan saya nilai atau lihat dadanya dan juga sifat pernapasannya. Nah, untuk dadanya sendiri terlihat simetris ya. Dan juga untuk sifat pernapasannya sendiri terlihat abdominotorakal. Nah, selanjutnya akan saya berikan oksigen 2-8 liter per menit. Nah, selanjutnya akan saya identifikasi selah iga kedua, saya tarik dari angulus lodovici. Nah, selah iga kedua linea mid clavicularis, rongga toraks yang mengalami tension pneumothorax. Nah, setelah itu akan saya bersihkan menggunakan swab antiseptik dari searah pada daerah yang akan dilakukan penusukan dan juga di daerah sekitarnya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan injeksi anestesi lokal yang sebelumnya sudah diaspirasi terlebih dahulu. Itu dilakukan jika pasien sadar atau dalam keadaan yang memungkinkan. Nah, selanjutnya pasien kita biarkan dia duduk atau setengah duduk jika tidak adanya fraktur cervicalis. Baik, selanjutnya pada selah iga kedua, tepatnya di tepi atas dari tulang iga ketiga, akan saya tusukkan kateter intravena nomor 14 GA. Nah, akan saya tusukkan 90 derajat sampai menembusi viscera parietalis. Selanjutnya akan saya lepaskan lurluknya pada bagian distal dari kateter.
Lalu saya rasakan atau saya dengar apakah ada angin yang keluar. Nah, setelah itu saya cabut jarumnya. Oke, dan saya tinggalkan kanul kateter pada dada. Setelah itu saya liputi menggunakan plester ataupun kasa steril yang kecil. Nah, prosedur yang terakhir adalah persiapan dari insersi thoracostomy tube dan juga peralatan dari WSD. Nah, jika insersi thoracostomy tube dan WSD dihubungkan, maka needle thoracocentesis dilepaskan. Nah, untuk komplikasinya sendiri ada 7. Yang pertama, selitis lokal, hematom lokal, infeksi pleura, empiema, pneumotoraks, emboli paru. Yang keenam adalah laserasi parenkim paru, dan yang ketujuh ada emfisema subkutis. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dan praktek dari saya.